warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ma'asyiral habaib al-hibba, orang tua kita, guru kita Al-Habib Ali Al-Haddad, Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habsyi, semoga Allah senantiasa menyehatkan, mengafiatkan, menambah panjang usia beliau, dan Allah berikan hidayah taufik untuk bisa istiqomah mendampingi kita di dalam segala kehidupan, khususnya dalam hal nasihat dan saran-saran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan manfaat dan keberkahan kepada beliau. Ma'asyiral ulama al-fudhala, terkhusus terutama kepada Al-Karim Ibnul Karim, saudara saya fillah wa lillah, Al-Ustaz Gus Alamuddin Ibn Al-Maghfurlah Kiai Haji Syekhana Ahmad Fariqin Muhsan, dan segenap para asatidz yang hadir yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Tidak lupa juga kepada jajaran Hayatul Imarah Masjid Al-Kautsar, juga kepada para pemudanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya menambah kemakmuran masjid ini, amin ya rabbal alamin. Dan Allah jadikan ini sebagai sumber daripada ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, sehingga lingkungan sekitarnya menjadi betul-betul penuh dengan barokah, terutama bisa semakin dekat dan terus dekat dan tidak jauh lagi kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi disampaikan bahwasannya Ramadan yang lalu kegiatan pengajian sempat terhenti, dan ada himmah serta azam, tekad kuat untuk mendirikan, mengadakan, membuka pengajian-pengajian pada Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan niat yang baik ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan ala siyam wal qiyam was shalah wa tilawatil Qur'an wa kadzalika al madaris al-ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, if'alu al-khaira dahrakum, lakukanlah al-khaira, kebaikan, dahrakum, sepanjang tahun kalian. Yang dimaksud di sini adalah sepanjang usia kalian. Fa inna lillahi nafahat min rahmatillah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hembusan-hembusan dari rahmatnya. Yusibu biha man yasha'u min ibadihi, Allah menimpakan dari hembusan-hembusan rahmat tersebut kepada hamba-hambanya. Di dalam redaksi yang lain, Rasulullah SAW bersabda, inna li rabbikum azza wa jalla fi ayyami dahrikum nafahat.
Sesungguhnya Tuhan kalian Azza wa Jalla memiliki di dalam hari-hari sepanjang tahun atau usia kalian hembusan-hembusan. Fata'arradu laha, maka song-songlah, sambutlah. Ta'arrud ini maknanya adalah membiarkan diri kita tertimpa, terkena. Kalau diumpamakan hujan, kita membiarkan diri kita diciprati, diperciki, bahkan diguyur oleh hujan, yaitu hujan daripada hembusan-hembusan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut sabda Nabi Muhammad SAW, la'alla ahadakum an tusibahu minha nafha la yashqa ba'daha abadan. Barangkali salah seorang daripada kalian tertimpa, terkena satu hembusan saja dari sekian banyak hembusan-hembusan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tatkala dia terkena satu hembusan rahmat tersebut, kemudian dia tidak lagi merasakan penderitaan selama-lamanya. Maulana Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa arallah, beliau mengatakan setiap perguruan memiliki musim dan medan, sebagaimana perguruan-perguruan yang lain. Tentu kita tidak mungkin berburu hijab di alun-alun, bukan tempatnya. Kita tidak mungkin berburu durian jika bukan musimnya. Segala perburuan ada musim dan ada medannya. Dan ketahuilah bahwasannya musim berburu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bulan suci Ramadan yang akan kita song-song sebentar lagi. Bila mana masjid ini nanti kemudian dimakmurkan dengan pengajian-pengajian, majelis-majelis yang baik, zikir-zikir dan lain sebagainya, maka ketahuilah masjid ini menjadi medannya. Terkumpullah di masyarakat sini, Anda semua memasuki musim dan medan tempat berburu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita berharap barangkali salah satu dari panjenengan atau semuanya akan mendapatkan bukan hanya cipratan dari percikan rahmat Allah Ta'ala, akan tetapi ditumpahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kata itu hujan, Anda semua akan basah kuyup dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana satu nafas saja itu bisa menjadikan seseorang tidak menderita lagi selama-lamanya, maka bagaimana dengan orang yang dibasahi oleh cipratan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam satu kisah di dalam kitab Irsyadul Ibad, ada seorang pemuda dari sholat, jangankan masuk masjid, sholat tidak pernah. Seorang pemuda yang meninggalkan sholat, kemudian tatkala masuk bulan Ramadan, saat itu juga ibarat kata kalau di negeri kita malam hari setelah pengumuman sidang isbat ditetapkan besok mulai puasa Ramadan, malam itu juga si pemuda yang meninggalkan sholat ini kemudian tergerak hatinya, dia mandi membersihkan dirinya, dia lumuri badannya dengan wangi-wangian, dia kenakan pakaian terbaiknya, segera dia masuk ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lakukan sholat, siang hari dia berpuasa, dan di waktu kosongnya dia membayar utang-utang puasanya atau melakukan qadha. Kemudian datang ulama yang kemudian menceritakan di dalam kitab Irsyadul Ibad tersebut. Mengetahui hal itu, seorang alim ini bertanya kepada sang pemuda, "Ya fata, wahai pemuda, apa
Apa yang menggerakkan hatimu kemudian engkau tiba-tiba berubah seperti sekarang ini? Sang pemuda mengatakan, aku mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini menurunkan rahmat dan ampunannya kepada umat Maulana Muhammad Rasulullah SAW. Boleh jadi aku mendapatkan ampunan dan rahmat tersebut. Subhanallah, Allah mentakdirkan tidak lama berselang pemuda ini meninggal dunia. Sepeninggal pemuda ini, sang alim yang tadi bertanya, dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan sang pemuda. Kemudian si alim ini bertanya, ma fa'alallahu bik? Apa gerangan yang Allah perbuat kepada engkau wahai pemuda? Lantas kemudian sang pemuda mengatakan, alhamdulillah, saya mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya sepeninggal saya, setelah kematian saya, sejak alam barzakh saya, dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendapatkan keadaan yang baik dan terus baik hingga saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini pemuda adalah tarikus sholat, jangankan mendekati masjid, sholat saja dia tinggalkan, akan tetapi kemudian dia sambut, dia songsong itu rahmat Allah yang tercurah di dalam bulan suci Ramadan. Mendapatkan hal ini, bagaimana dengan umat Maulana Muhammad Rasulullah SAW yang dia melakukan sholat, yang dia hadir di dalam majelis taklim, yang dia rajin memakmurkan masjid, yang dia soleh dan taat kepada Rabbnya. Apa kira-kira yang didapatkan oleh mereka? Shallu ala habibikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikatakan bahwasannya surga di depan mata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anzalallahu azza wa jalla lis samawati wal ard an takallama." Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan langit serta bumi untuk keduanya berbicara, apa yang dikatakan keduanya? La basyarata man shoma ramadhana bil jannah. Keduanya tidak ada kata lain kecuali akan mengatakan kabar gembira untuk orang yang berpuasa Ramadan dengan adanya surga bagi mereka. Sehingga para ulama, para sholihin mengetahui kebaikan, karunia, anugerah dan barakah, rahmat, maghfirah, pembebasan dari api neraka yang Allah berikan kepada umat Maulana Muhammad Rasulullah SAW di dalam bulan yang penuh berkah ini. Kemudian mereka membagi satu tahunnya hanya pada dua kondisi. Sepeninggal atau selepas bulan Ramadan mereka bersedih selama 1 tahun, selama setengah tahun. Selama setengah tahun, selama 6 bulan. Setelah masuk bulan Syawal, lepas dari bulan Ramadan, mereka sedih karena terpisah dengan bulan suci Ramadan. Tatkala mereka masuk paruh yang kedua, 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan, kembali berbunga kebahagiaan mereka. Semakin dekat dengan bulan suci Ramadan, semakin besar hati mereka, semakin bahagia, senang mereka. Sebab sebentar lagi datang bulan suci Ramadan. Ini mereka orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, yang taat. Mereka tahu kenapa, karena mereka mengerti kadar bulan Ramadan. Tentunya kita yang banyak dosa ini, wahai orang-orang yang penuh dirinya berlumuran dengan dosa, ketahuilah kesempatan Anda semua ada di dalam bulan suci Ramadan sebentar lagi. Wahai orang-orang yang takut diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah sebentar lagi rahmat Allah akan Anda sambut. Anda akan terlepas dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih berhak, kita lebih harus sangat menginginkan bulan suci Ramadan sampai kepada kita. Bila mana orang-orang yang taat itu sedemikian senangnya, maka kita harus senang daripada mereka. Hanya saja sebagian besar dari kita ini tidak mengerti kadar, tidak mengerti nilai. Seandainya Anda mengerti nilai, sebagaimana Anda mengerti nilai mata uang, 100.000
dikencingi oleh kambing, tetap akan Anda kejar daripada 1.000 rupiah yang dituangi minyak wangi, karena tahu nilai. Akan tetapi banyak daripada kita tidak mengetahui nilai itu, sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan min al-yumni wal barakah, la tamannau an yakuna haulan kamilan." Bila mana manusia itu tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan berupa karunia dan keberkahan, pastilah mereka semua menginginkan 1 tahun penuh menjadi bulan Ramadan. Shallallahu ala Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita ini dengan adanya acara seperti demikian diingatkan lagi, kemudian kita tersentuh, kita tergugah, kita tersadar sebentar lagi kita akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan semuanya panjang usia. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan, sehingga mampu untuk menakar mendapatkan semua hal yang Allah siapkan untuk orang-orang yang memang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, mengagungkan bulan suci Ramadan, menghidupkan bulan suci Ramadan, memakmurkan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Untuk bisa mendapatkan hal itu semua diperlukan beberapa persiapan. Yang pertama adalah hilangkan perkara-perkara yang bisa menghalangi kita. Hilangkan perkara-perkara yang dapat menghalangi kita dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Menghalangi kita dari keberkahan, rahmat, ampunan dan pembebasan neraka. Apa itu yang menghalangi kita? Satu, durhaka kepada orang tua. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, bila mana orang tuanya masih hidup, maka mintalah ridhonya. Jika orang tuanya sudah wafat, maka ziarah, kirim doa sebanyak-banyaknya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya menjadikan orang tuanya ridho kepada dia, memaafkan segala kesalahannya. Yang kedua adalah qati' li arhami, orang yang memutuskan tali silaturahim. Jika ada yang terputus, sambung, jangan menunggu. Boleh jadi yang Anda tunggu tidak mengaji, tidak mengetahui hal ini, sementara Anda mengetahui, Anda yang menyambung. Yang ketiga adalah musyahid ikhwani, orang yang bertengkar dengan saudara-saudaranya, berdamai. Kemudian yang keempat adalah al-mu'di li jiranihi, pengganggu tetangga-tetangganya. Oleh karena itu penting, alhamdulillah di sini diundang para tetangga satu dengan yang lain, bertetangga duduk di sini. Mudah-mudahan setelah acara ini sekaligus juga saling minta ridho dan ikhlas atas segala kesalahan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah mulai dipilih dan pilah, mulai memilih dan memilah perkumpulan, pergaulan teman-teman. Mulai sekarang hindari teman-teman, kumpulan, komunitas yang menghalangi kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang membuat kita malas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih jika mereka mengajak kita kepada maksiat. Pergaulan ini kalau zaman dulu hanya dunia nyata, kalau sekarang ada dunia maya. Hati-hati dengan beberapa grup yang ada di media sosial. Yang populer grup WhatsApp. Ini mulai sekarang sudah pasang muda-muda, sudah mulai memilih dan memilah. Jangan sampai kita rusak kesucian bulan Ramadan, kemudian kita diharamkan dari mendapatkan hal itu karena perkara-perkara yang semacam demikian. Fokus, kita tinggalkan beberapa hal yang membuat kita tidak maksimal di dalam memaksimalkan bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah ngaji. Ngaji bab puasa Ramadan. Karena puasa di dalam bulan Ramadan hukumnya adalah
wajib. Yang nomor dua, puasa ini adalah ibadah tahunan. Boleh jadi dulu sudah mengaji kemudian sekarang lupa, harus untuk diulangi kembali. Karena ini termasuk ilmu yang wajib. Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Ilmu yang fardhu ain, ilmu yang muqtadal hal untuk saat ini adalah ilmu tentang puasa Ramadan. Jika belum mengaji tentang bab puasa Ramadan khususnya di dalam hukum fikihnya, maka mulai dikaji. Di sisa waktu daripada ceramah ini izinkan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Setidak-tidaknya hukum wajib. Al-Faqih urun sedikit hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Minimal kalau tidak bisa dari seluruh permasalahan puasa, minimal rukun dan syarat-syarat. Setidak-tidaknya kita saat ini mungkin ada yang sudah, alhamdulillah juga tambah ilmu, yang belum bisa gugur wajib. Syarat puasa Ramadan itu ada dua macam. Yang pertama adalah syarat sah, yang kedua adalah syarat wajib. Yang pertama syarat sah, yang kedua syarat wajib. Syarat sah itu ada 4. Jika 4 syarat ini ada pada diri seseorang, maka dia sah melakukan puasa. Jika satu saja dari 4 syarat ini tidak ada pada diri seseorang, maka dia tidak sah melakukan puasa. Syarat sahnya puasa itu 1, Islam. 1, Islam. 2, akal. 3, naqab min nahwi haid wal nifas. Naqab min nahwi haid wal nifas. Kemudian yang keempat, Allahumma shalli ala sayyidina Islamun wa aqlun wa naqab min nahwi haid wal nifas wal baqiya al-kusala, yani asyaratul rabi min syurut sehat saum, naqab min nahwi haid wal nifas. Tamam. Kita bahas satu dulu. Islam, mudah-mudahan itu salah. Tak tolong salah. Salah ini, yakni dalam ilmu fikih, masya Allah, dapat warisan daripada ayahnya. Bagaimana kita dulu belajar kepada ayahnya. Syarat sahnya puasa, terus kita tolong pun Pak. Yang pertama adalah Islam. Dari sini bisa kita pahami bahwasannya orang yang tidak Islam, jika dia berpuasa maka puasanya tidak sah. Kemudian yang kedua adalah aklun, berakal. Dari sini dapat kita pahami bila mana orang dia tidak memiliki akal. Semua orang punya akal, cuma ada yang berfungsi, ada yang tidak. Contohnya orang yang gila. Orang yang gila, maka dia ketika puasanya tidak sah. Masuk di dalam kategori ini juga anak yang belum tamyiz, anak yang belum bisa makan, minum dan cebok sendiri. Jika mereka berpuasa, maka puasanya tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah naqab min nahwi haid wal nifas. Syarat saya yang ketiga adalah seorang wanita, ini khusus untuk wanita, dia suci dari haid dan nifas. Dari sini dapat difahami bahwasannya jika seorang wanita dia datang haid atau sedang nifas, maka tidak sah puasanya. Dan jika memaksa untuk puasa, dia tidak makan, tidak minum, dan meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka hukumnya haram dan tidak sah. Kemudian yang keempat, al-ilmu
Bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Yang keempat adalah orangnya harus tahu bahwasannya waktu yang dia gunakan untuk berpuasa adalah waktu yang memang boleh untuk melakukan puasa. Ini syarat yang keempat. Ada waktu-waktu yang tidak boleh kita melakukan puasa, seperti ketika hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Kemudian hari Syak, tanggal 30 Sya'ban. Ada mulai kabar terdengar bahwasannya hilal terlihat, tapi tidak ada satupun yang mau bersaksi akan terlihatnya hilal tersebut. Atau ada yang mau bersaksi tapi dia adalah kesaksiannya tidak diterima, seperti orang perempuan, seperti orang fasik atau anak kecil. Ini adalah perkara-perkara yang tidak boleh seseorang berpuasa di dalamnya. Tapi ini saya rasa tidak terlalu banyak kita terjadi pada kita. Jadi kita skip saja, tidak terlalu panjang. Kemudian masuk kepada syarat yang kedua, yaitu syarat-syarat wajibnya puasa. Syarat-syarat wajib puasa ada 5. 5 ini, jika 5 syarat ini ada pada diri Anda, maka Anda wajib hukumnya untuk berpuasa. Apa saja 5 itu? 1. Islamun Islam. 1. Islamun Islam. Kemudian 2. Mukallafun. Mukallaf itu akil balik. Kemudian yang ketiga, itaqatun, mampu. Yang keempat, sehatun, sehat. Yang kelima, muqimun, sedang mukim. Jadi 1 Islam, 2 akil balik, 3 mampu, 4 sehat. Yang kelima adalah sedang mukim atau tidak melakukan perjalanan. Artinya kalau kita bahas satu persatu, 1 syarat wajibnya Islam berarti orang yang kafir dia tidak wajib berpuasa. Hanya bedanya nanti antara orang kafir yang mulai awal kafir atau kafir asli dengan orang yang murtad, bila mana dia masuk ke dalam agama Islam, orang yang kafir asli tidak diwajibkan mengganti puasa yang ditinggal selama kekafirannya. Adapun orang yang dia itu kafirnya ini murtad, maka ketika masuk ke dalam agama Islam dia wajib untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan selama kemurtadannya dia. Kemudian yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf ini akil balik, berarti orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Anak yang belum balik tidak wajib untuk berpuasa. Khusus catatan untuk anak yang belum balik, ini catatan buat orang tua atau walinya. Jika anaknya usia 7 tahun dan dia mampu untuk berpuasa, wali atau orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk berpuasa. Maknanya wajib kalau panjenengan tidak memerintahkan anak yang usia 7 tahun dan mampu puasa ini untuk berpuasa, maka panjenengan berdosa. Kalau usia 10 tahun jenengan perintah kemudian dia tidak melakukan puasa, maka panjenengan wajib untuk memukul anak tersebut dengan pukulan yang tidak sampai melukai dan menyakitkan. Ini catatan. Kadang ini sudah mulai lalai. Ngapunten. Saya tahu berapa, tapi di sini insya Allah tidak. Saya tahu ada di beberapa tempat ini mulai lalai. Anaknya 7 tahun kasihan, anaknya 7 tahun kasihan, lebih kasihan dia kalau tidak puasa. Karena ini adalah taksis fondasi. Jangan membentuk pohon itu kalau mulai dari kecil mudah, tapi kalau sudah batangnya besar-besar itu tidak bisa untuk dibentuk. Kemudian yang berikutnya adalah itaqah, mampu. Mampu ini terbagi menjadi 2, mampu dari segi fisik, mampu dari segi hukum. Kalau dia tidak mampu dari segi fisik, seperti orang yang sudah tua tidak mampu untuk melakukan puasa, bagaimana? Maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Akan tetapi dia wajib untuk membayar fidyah, dia wajib untuk membayar 750 gram atau mud daripada beras diberikan kepada fakir miskin untuk setiap harinya. Kemudian yang kedua, tidak mampu, dia mampu fisiknya, akan tetapi dari hukum tidak memperkenankan dia untuk berpuasa.
Maka ini dikatakan oleh para ulama tidak mampu dari segi hukum. Siapa mereka? Orang yang haid dan nifas. Kemudian sehat. Syarat wajibnya orang berpuasa adalah orang yang sehat. Jika orangnya itu sakit dengan sakit yang memenuhi syarat, satu, sakitnya ini jika dia berpuasa maka dia bisa meninggal dunia, atau jika dia berpuasa maka akan kehilangan salah satu fungsi daripada organ tubuhnya. Tiga, jika dia berpuasa maka akan semakin parah penyakitnya. Empat, jika dia berpuasa maka akan semakin lama kesembuhannya. Penyakit yang model seperti ini itu diperbolehkan orang yang terkena penyakit ini untuk tidak berpuasa karena dia tidak terpenuhi satu syarat wajib, yaitu sehat. Nah, ini nanti hukumnya beda-beda. Kalau panjenengan menduga jika saya berpuasa, menduga itu artinya bukan 100%. Jika saya berpuasa maka penyakit saya semakin parah, atau jika saya berpuasa maka semakin lama sembuhnya penyakit saya, atau jika saya berpuasa saya akan kehilangan salah satu fungsi daripada organ tubuh, misalkan ginjalnya atau lambungnya dan lain sebagainya, maka hukumnya makruh untuk berpuasa. Tapi kalau yakin, saya yakin itu 100% berdasarkan pengarahan dokter, kata dokter yang membuat panjenengan yakin, ucapan dokter itu tadi membuat panjenengan yakin bahwasanya Pak, kalau sampean ini berpuasa maka sampean bisa meninggal dunia. Pak, kalau sampean ini berpuasa maka sampean ini bisa semakin parah penyakitnya, atau semakin lama sembuhnya, atau kehilangan salah satu dari organ tubuh, maka hukumnya haram untuk berpuasa. Tapi selain daripada itu, tidak yakin, kemudian juga tidak kuat dan tidak memenuhi 4 kategori sakit tadi, hukumnya haram jika tidak berpuasa. Ini sehat. Yang terakhir adalah mukim iqamah. Orangnya sedang tidak dalam keadaan safar atau perjalanan. Artinya orang jika dalam keadaan perjalanan dia boleh tidak berpuasa dengan catatan ada syaratnya. Satu, perjalanannya itu adalah masafatul qasar, perjalanan yang jauh bisa dipakai untuk sholat qasar, atau marhalatain kalau misalkan kilometernya ada ulama yang mengatakan 90 km. Kalau umumnya di Jawa berapa biasanya? 84 ya. 100 lebih harusnya ya. Ya, seharusnya 100 lebih. Walhasil ada masafatul qasar, perjalanannya jauh, seperti dari sini misalkan ke Tuban gitu. Kemudian yang kedua, safar mubah. Perjalanannya ini adalah perjalanan yang diperbolehkan, bukan perjalanan untuk bermaksiat. Kemudian yang ketiga adalah dia niat untuk mengambil keringanan puasa. Saya niat untuk mengambil keringanan syariat untuk tidak berpuasa. Ini harus diniatkan dalam hati ketika tidak berpuasa. Kemudian yang keempat, tidak ada nadar. Kalau ada nadar, saya walaupun perjalanan saya nadar tetap berpuasa, maka tidak memenuhi syarat. Yang kelima, ini yang sering orang juga lalai ya. Syarat yang kelima, dia harus sudah posisi di luar kota. Misalkan kalau dari sini Purwosari mungkin ya, Purwodadi gitu, itu sebelumnya subuh. Kalau mau mengambil keringanan tidak berpuasa tatkala safar musafir. Nah, ini kurang lebih syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sahnya puasa. Yang terakhir adalah arkan siam, rukun-rukunnya puasa. Itu ada 3, yang kita bahas cuma 2, karena yang satu adalah as-shaqim, orang yang berpuasa, tidak ada pembahasan di situ. Yang kita bahas 2, yang pertama adalah niyatul lailan di kulli fardhin. Dalam mazhab Syafi'i, rukun puasa yang pertama adalah niat. Kalau mau puasa harus niat. Kita bahas puasa wajib ya, di Ramadan. Kalau mau puasa itu harus niat. Niatnya dilakukan pada malam hari atau tabyid. Malam itu sejak dari setelah maghrib sampai sebelum fajar. Satu niat untuk 1 kali puasa. Satu niat untuk 1 kali puasa. Umumnya kalau di sini dibaca niat itu tatkala setelah sholat tarawih.
Kalau dibaca niat itu, kalau misalkan niatnya itu pas adzan subuh, tidak sah. Jelas ya? Kemudian kalau lupa bagaimana? Kalau lupa dalam mazhab Syafi'i berarti dia tidak berpuasa keesokan harinya, tapi dia wajib tidak makan dan tidak minum. Hukumnya wajib dia tidak makan dan tidak minum, bukan tambah senang. Oh lali aku gak apa-apa meneh iso tuku rujak cingur. Tidak boleh begitu. Hukumnya tetap wajib seperti orang yang sedang berpuasa, tapi dia tidak berpuasa pada waktu itu. Dia wajib menggantinya selepas daripada bulan suci Ramadan, di luar dari hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Ya, di luar hari Idul Fitri dan Idul Adha dan ayam tasyrik, dia ganti itu. Nah, kalau yang usyak masih boleh, dan kemudian kalau separuh akhir daripada bulan Sya'ban dia masih boleh dipotong. Jadi itu niat. Oleh karena itu nanti hati-hati dengan niat, jangan sampai lupa. Ya niatnya ya sebagaimana yang biasa itu sudah. Bahwa itu somawadin an ada di fardhi syahr Ramadan lihat di sana iman dan ihtisaban billahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tarku muftirin, meninggalkan perkara yang dapat membatalkan puasanya. Zakiran dalam keadaan ingat, mukhtaran dalam keadaan memang kehendaknya sendiri, inisiatifnya sendiri, bukan karena dipaksa. Kemudian ghair jahil ma'durin, bukan karena bodoh, yang bodohnya ini dia itu diperbolehkan oleh syariat. Sehingga dari sini bisa dipahami jika ada orang yang melakukan perkara yang membatalkan puasa, semisal makan atau minum, dia dalam keadaan lupa, maka tidak batal puasanya. Silahkan dilanjutkan. Habis minum es degan, kemudian dia minum es degan itu lupa kalau puasa. Biasanya hari pertama, hari kedua, habis 3 gelas tidak apa-apa. Alhamdulillah, lanjut lagi puasa, lumayan. Atau dipaksa sama orang. Ya, sekarang ada teroris itu katanya saya tidak tahu itu ada betul tidak ya. Ini anggap aja teroris dari golongan orang non muslim kepada orang muslim, misalkan di sini tidak ada mayoritas muslim, di luar mungkin seperti di Rohingya, ada orang muslim puasa ditodong sama orang ini, ayo kamu jangan puasa, disediakan berbagai macam makanan, disuruh makan. Bagaimana kalau dipaksa seperti itu? Puasanya tidak batal, dengan catatan dalam hatinya tidak ada rasa senang. Kalau rasa senang lumayan nih, cocok seperti ditodong mana apa-apa, ya berarti tidak terpaksa. Kemudian yang terakhir adalah kalau orangnya bodoh, tidak tahu kalau hal itu membatalkan puasa. Misalkan ya minum kopi, dia tidak tahu minum kopi itu membatalkan puasa. Misalkan bodoh ini ada dua. Bodoh ini tidak tahu ilmu, tidak ngaji, tidak tahu ilmu. Itu ada dua. Ada yang ditolerir oleh syariat, ada yang tidak. Kalau yang ditolerir oleh syariat, dia tidak batal. Misalkan dia baru masuk Islam malam ini, besok sudah puasa, kemudian besok dia minum kopi, dipikir cuma makan sama minum air putih yang tidak boleh. Minum kopi, snack tidak apa-apa. Kemudian ketemu, loh Pak, sampean kok minum kopi sama makan snack? Loh ini juga tidak boleh ya? Tidak boleh Pak, batal sampean puasanya kalau makan ini. Kalau dia posisinya mu'allaf, baru masuk Islam, belum sempat ngaji, kemudian sudah puasa, maka kalau begini dia tidak batal puasanya. Kemudian yang kedua, mungkin dia sudah lama masuk Islam atau mulai lahir masuk Islam, cuma kebetulan ditinggal sama orang tuanya di daerah yang jauh dari ulama, misalkan di ujungnya Jaya Wijaya, di daerah Jaya Wijaya, perbatasan Papua begini. Dia tidak tahu kalau hal ini membatalkan puasa, dia lakukan perkara itu, maka ini termasuk bodoh yang ditolerir oleh agama. Tapi kalau ada orang Singosari, kemudian dia puasa, kok kebetulan apa ini namanya, mudut ya, kebetulan rokokan, terus dikasih tahu sama orang, loh jangan sampai kok rokokan kosong-kosong. Yo gak apa-apa dah, mau gak makan gak ngombe kok. Lho gak oleh jangan kosong ibu. Yo batal rokokan ibu. Lho aku gak ero kok. Gusti Allah ya Allah seru lek aku gak ero. Lho gak ero sampeyan iki dosa. Ini dosanya tambah double. Ini bodoh yang tidak ditolerir oleh syariat. Karena dia meninggalkan tolakul ibni
fardhatun 'ala kulli muslim. Ada orang yang bangga begitu. Aku gak ngerti kok, ya gak apa-apa. Ya apa-apa. Nggak tahunya saja itu sudah dosa karena tidak mau ngaji. Kemudian dia melakukan perkara yang membatalkan tadi itu juga dosa. Dosanya malah dua. Ini kan sering ya. Kadang ini agak lumayan itu dikasih tahu bilang aku gak kok ya gak apa-apa. Apa Pak? Apa? Kayak orang Singosari. Ya, kalau orang yang di Irian sana mungkin gak apa-apa. Di sini kok tidak ada kata-kata tidak tahu. Tidak boleh ada kata-kata tidak tahu. Wajib untuk ngaji. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini walaupun sekilas bisa untuk kemudian memberi sumbangsih menggugurkan kewajiban kita untuk mengkaji bab puasa. Nyuwun agungi pangapunten. Mungkin apa yang disampaikan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat dan taat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam bulan suci Ramadan, dan dengan keberkahan pengajian ini kemudian bulan suci Ramadan dijadikan bulan yang berkah, betul-betul berkah untuk kita, dan kita mendapatkan keberkahan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hada ma aqulu lakum ala fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Pak Ustadz Gus Abdul Mutallah. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon kepada ahli anda untuk berdoa menutup. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يهدي الله